Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Dan ketika tatkala akhadallahu, Allah mengambil, akhoda mengambil, Allah mengambil, mitsaq janji perjanjian, alladzina bersama orang-orang utul kitab, yang telah diberikan kitab, itu kitab Zabur, Taurat, Injil, Zabur. Atubayyinunnahu linnas, hendaklah atau agar supaya menjelaskan, ya, kalian itu menerangkan linnas kepada manusia, wala takumunah, dan janganlah disembunyikan. Fanabaduhu, lalu mereka melemparkan waro'a ke belakang zuhurihim, punggung mereka. Washrau bihi samanan qalila, dan mereka telah menjual, ya, dengan harga yang murah. Wa bisa ma yashtarun, maka itulah seburuk-buruknya melakukan perbuatan jual beli. Dan makna yang terkandung tawisna, ya. Jadi Gusti Allah parantos menegaskan ke para ahli kitab, ya, ahli kitab agar jangan sampai menyembunyikan. Di sini di dalam tafsirnya ada menyembunyikan tentang akan lahirnya Nabi akhir zaman. Perintah kanjeng Nabi Muhammad agar dijelaskan bahwa kelak akan lahir Nabi akhir zaman, itu kepada kitab Taurat, Injil. Jangan sampai disembunyikan, wala taqumunahu. Panabaduhu waro'a zuhurihim, tapi tidak dipicu di ayat eta disembunyikan. Nah itu teh ibarat mah jual beli, ya. Jadi artinya sebetulnya kan kalau ibadah itu cari untung terus, kan, dan tawisna, ya. Di antaranya mencari untung ibadah itu, mencari pahala, kan. Orang ibadah itu di antaranya, ya, di samping memang melaksanakan tugas, ya, ibadah kepada Allah, memang melaksanakan satu tugas, kewajiban, ya, ibarat kita berkewajiban bekerja di pemerintah, di swasta, ya, atau bekerja di sawalada, ya. Nah itu kan kewajiban ikhtiar, kewajiban tugas. Tapi di balik itu juga mengharapkan pahala, pahala pasti. Nah, jadi istilahnya ada juga sih bahasa, kamu jual saya beli, kan, ada juga istilah gitu, tamanan qalila, ya sekarang kan menjual, kan, ya. Jadi jual beli istilahnya untuk mencari keuntungan ibadah itu biasa. Nah ini kan kalahkah di jual, ya, kalahkah dipicen, disembunyikan, maka itulah seburuk-buruk, ya. Jual beli artinya menyembunyikan, ya. Mungkin kalau di dalam amaliyah fikih muamalah, menyembunyikan cacat-cacat di barang, ya, entah itu mobil misalnya, kan, ditutup-tutupi, kan, gitu, atau motor jual beli, kan. Jadi menutup-nutupi itu kan jadinya merugikan orang. Pasti beli itu. Ternyata ada yang disembunyikan, yang supaya tidak diketahui, artinya kan merugikan orang lain. Nah perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk, ya, seburuk-buruk perbuatan. Nah itu kalau dijabarkan itu lebih luas lagi.
Ya termasuk hal seperti itu umat Islam tidak boleh kan menjual itu barang yang tidak nampak, sampai kan menjual sampo di kebun aing ngajual buah rambutan ketinggali misalnya, aing sampo boleh misalnya ketinggali kan rugi ya. Itu gimana itu, kami ibarat menjual kucing dalam karung, peribahasa seperti itu ya. Nah, jadi hal itu kan tidak dibolehkan ya. Membeli singkong misalkan sakebunan, nah itu mungkin di masyarakat itu terjadi, mungkin ya di kampung-kampung kan iya terjadi, ada bisa ditaksir lah, naksir 1 tanggal 2 tanggal gitu kan, terus jago-jago naksir kan beli buah ubi kebun seberagalengan gitu kan, udah jago-jago naksir ya. Nah itu kalau jambu kadang-kadang masih kembangan terus dijual kan gitu, mangga juga kan. Ayo oke nu sampai digadekeun tangkal ya, digadekeun 10 tangkal rambutan mau disumbang, digadekeun 5 juta misalnya kan gitu. Nah, jangka berapa tahun kan gitu kan. Nah, itulah di masyarakat kan gitu. Tapi yang jelas itu tidak boleh menyembunyikan ya, sesuatu yang harus ditampakkan. Harus tampakkan atau ya teh mobil teh misalnya rada tilas kagores misalkan, tapi ieu rada kirang sae misalkan gitu. Kalau memang jadi jangan di iya cenah mun situ payung malas kan. Cuma Pak? Enggak. Ustadz Heri biasanya kan jual beli mobil. Heri ya. Wala kasabanna alladziina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala yahsabannahu bima fajatin minal adzab walau adzabun alim. Nah, jadi janganlah sekali-kali mengira bahwa orang yang mereka gembira dengan ya, apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka, bahwa mereka itu suka dipuji, perbuatan bahkan tidak melakukan. Wala tasabana bima fajatin minal adzab. Jadi maka janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa mereka itu akan lolos dari azab dan mereka akan memperoleh azab siksa yang pedih. Nah ini maksudnya orang merasa gembira dengan amalan yang tidak benar, yang tidak baik, tapi merasa bangga dengan dosa-dosa kadang-kadang kan gitu. Ada juga di sini mengandung makna juga ingin dipuji ya gitu kan, dan suka ayyuh madu bimalam yaf'alu, ingin dipuji sesuatu yang mereka juga tidak melakukan. Kadang-kadang orang lain yang melakukan, namun ia kadang-kadang supaya istilah pahlawan kesiangan buat dulu berbuat bagus, nah tiba-tiba di aku kumanehna kan gitu. Nah kan gitu kan juga ya ayah orang tuh batur berbuat baik ya nah perjuangan anak ya di aku ya manehna. Nah istilah nah di sini termasuk nanti itu kaitannya dengan surah An-Nisa, ini masalah orang munafik ya. Orang munafik ingin dipuji itu kan diantaranya orang munafik. Di sini di surah An-Nisa ayat 140 di sini kan. Jadi tidak bagus ingin dipuji. Amal yang ingin dipuji itu kan, puji itu Allah. Nah ini ya, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Jadi ngaku bodoh kan, tadi ngaku bodoh kan, orang tidak berbuat apa-apa tapi mengklaim bahwa dialah yang telah berbuat baik. Itu kebohongan. Ya.
Wa idza qamu ila sholat, dan orang munafik itu apabila dia berdiri untuk sholat, berarti sholatnya orang munafik. Qamu kusala, mereka berdiri dengan malas. Yurauna nasa, jadi mereka itu bermaksud dalam ibadahnya itu ingin dipuji oleh manusia. Wala tadkurunallaha, dan juga mereka itu tidak beringat kepada Allah, atau tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit, ila qalila, kecuali sedikit. Mudzabzabina baina dzalik, mereka itu orang yang ragu-ragu, orang Islam tapi ragu-ragu karena Islamnya, karena keislamannya ragu-ragu. Di sini dikatakan kata Allah, la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Jadi artinya dia itu orang munafik itu tidak masuk ke dalam orang mukmin, tidak masuk pada orang kafir. Disebut kafir juga tidak, karena dia ada sedikit keyakinan masuk kebarengan dengan orang mukmin. Tapi disebut iman juga, udah serius keimanan gitu. Jadi imannya itu tidak sungguh-sungguh. Nyalamun iman memberikan 5 waktu teh telah itunya iman. Haji memberikan dulu bisa dari orang iman, saumnya gitu. Tapi yang sholat kan cukup 2 kali setahun dan misalnya belajar aja gitu, kan gitu. Dan itu banyak jumlahnya. Sok aya Jumaah, tiap Jumaah ngumpul sholat kan gitu aja. Si kampung mah bukan di Jawa lain. Iya. Jumaah ngumpul. Alhamdulillah masih sholat. Alhamdulillah masih sholat. Iya, alhamdulillah. Cuma eta teh saur Allah, la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Termasuk disebutkan kafir dan kafir, disebutkan muslim untuk Jadi di tengah-tengah. ayat mudzabzabina kan gitu. Nah, cuman di ujung ayat 142, di ujung ayat 142 An-Nisa, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'ah. Tuh 140 Pak, di ujung ayat 140. Innallaha, sesungguhnya Allah, jami'ul munafiqina, ngumpulkeun ngahijikeun jalma munafik wal kafirin jeung jalma kafir fi jahannam, jami